Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat takwa, selain Islam, di dunia ini terdapat begitu banyak agama. Salah satu di antaranya adalah Majusi. Majusi merupakan agama yang dimana penganutnya menyembah api. Ternyata ada sebuah kisah yang sangat menarik yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirim salam kepada seorang penganut Majusi. Bagaimana kisahnya? Ayo kita bahas. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share untuk mendukung channel ini agar terus menyebarkan kisah-kisah Islam. Kisah ini terdapat dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Mawa'iz Al-Ushfuriyah, karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ushfuri. Pada suatu hari, seorang ulama bernama Abdullah bin Mubarak yang merupakan ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in sedang melaksanakan ibadah haji dan berada di area Hijr Ismail. Lalu, ulama itu pun tertidur dan bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menyuruh ulama itu untuk menyampaikan salamnya kepada seorang Majusi yang bernama Bahram al-Majusi. Rasulullah berkata, ketika kamu pulang ke Baghdad, pergilah ke kampung ini, carilah seseorang yang bernama Bahram al-Majusi. Sampaikan salamku kepadanya dan katakan kalau Allah meridhoi apa yang ia telah lakukan. Kemudian ulama itu terbangun dan berkata, La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mimpi ini berasal dari setan. Lalu ulama itu berwudu, sholat, dan juga tawaf. Namun ternyata ulama itu bermimpi lagi tentang salam Rasulullah kepada Majusi itu sebanyak 3 kali. Lalu ketika menyelesaikan ibadah hajinya, ulama itu pun pulang ke Baghdad dan mencari alamat lelaki Majusi yang disebutkan oleh Rasulullah dalam mimpinya itu. Dengan izin Allah, beliau mendapati seseorang laki-laki Majusi itu. Ulama itu bertanya, apakah kamu adalah Bahram al-Majusi? Ya, aku adalah Bahram al-Majusi, jawab lelaki itu. Apakah kamu memiliki suatu amal baik di sisi Allah? Tanya ulama itu. Ya, aku pernah menghutangi orang-orang 10 dirham dan menagihnya 11 dirham. Menurutku, ini adalah perbuatan baik, kata lelaki Majusi. Itu perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu? Tanya ulama itu. Ya, ada. Aku memiliki 4 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Kemudian aku menikahkan masing-masing 4 anak perempuanku dengan masing-masing 4 anak lelakiku, jawab lelaki Majusi. Itu juga perbuatan haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu? Tanya ulama itu. Ya, ada. Aku memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik, tapi aku tidak mendapati laki-laki yang sepadan dengannya. Akhirnya, aku menikahinya sendiri dan mengadakan pesta. Itu juga perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu? Tanya sang ulama lagi. Lelaki Majusi itu menjawab, pada malam hari, aku sedang bercinta dengan anak perempuanku. Tiba-tiba, seorang wanita muslimah menyalakan obornya lewat oborku. Kemudian, ia pulang dan membedamkan obornya. Lalu, aku bercinta dengan anak perempuanku untuk yang kedua kalinya. Tiba-tiba, aku melihat wanita muslimah itu lagi sedang menyalakan obornya melalui oborku. Kemudian ia pulang dan membedamkan obornya lagi. Kemudian, aku bercinta dengan anak perempuanku untuk yang ketiga kalinya. Lalu, wanita muslimah itu datang menyalakan obornya lagi melalui oborku. Kemudian ia pulang dan ia memedamkan obornya lagi. Lalu aku curiga, jangan sampai wanita muslimah itu adalah mata-mata untuk mencuri. Kemudian aku membuntutinya dari belakang. Aku melihat ia masuk ke dalam rumahnya dan menemui anak-anak perempuannya. Anak-anaknya berkata kepada ibunya, "Oh ibu, apakah engkau membawa sesuatu makanan? Kita sudah tidak kuat dan tidak tahan karena lapar." Kemudian wanita muslimah itu, yang merupakan seorang janda miskin, meneteskan air mata dan berkata, "Aku malu kepada Allah kalau aku meminta kepada selainnya, apalagi kepada musuh Allah, yaitu orang Majusi." Setelah aku mendengar perkataannya itu,
Aku pun pulang ke rumah. Aku mengambil sebuah wadah dan mengisi banyak makanan untuk mereka. Kemudian aku pergi ke rumah wanita muslimah itu untuk memberikan makanan. Lalu ulama itu pun berkata, ini baru perbuatan yang baik. Sebenarnya ada kabar gembira untukmu. Kemudian ulama itu menceritakan kepada Bahram al-Majusi tentang mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan salam beliau untuknya. Mendengar cerita itu, akhirnya Bahram, si lelaki Majusi itu, bersyahadat, mengucapkan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian tiba-tiba si Majusi itu jatuh tersungkur dan meninggal dunia. Ulama itu pun memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengubur jenazahnya. Abdullah bin Mubarak berpesan, wahai para hamba Allah, bersikap dermawanlah kepada sesama makhluk Allah, karena sikap dermawan dapat mengubah para musuh menjadi para kekasih. Masya Allah, begitu indahnya bersikap dermawan, seperti yang dicontohkan lelaki Majusi itu. Sifat kedermawanannya menyantuni janda miskin dan anak-anaknya itu membuatnya mendapat hidayah dan mendapatkan salam dari Nabi. Sahabat takwa, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan adalah orang yang dekat dengan Allah dan surga serta dijauhkan dari neraka. Sedangkan orang yang pelit adalah orang yang jauh dari Allah, dari makhluknya dan surga, serta dekat dengan neraka. Orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang alim yang pelit. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.